Perkenalkan, nama saya Monica Salsianturi dengan NIM 230306053. Saya dari Prodi Peternakan Stambuk 2023 kelas PTNA. Kali ini saya akan menjelaskan sistem organ pada ternak kelinci. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topografi organ dalam pada ternak kelinci. Yang pertama ada esofagus. Esofagus disebut juga sebagai kerongkongan, disebut juga sebagai tabung otot. Kemudian ada ventriculus. Ventriculus disebut juga sebagai lambung. Kemudian ada hepar atau hati. Kemudian ada vesica velea atau kantong empedu. Kemudian ada pulmo atau paru-paru. Kemudian ada jantung atau cor. Kemudian ada cecum, ada intestinum tenue. Kemudian ada intestinum crassum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digestori atau sistem pencernaan pada ternak kelinci. Yang pertama ada capum oris. Nah, di capum oris ini ada yang namanya glandula salivary. Glandula salivary ini terbagi atas glandula salivary ini merupakan kelenjar-kelenjar yang bermuara di rongga mulut kelinci. Nah, glandula salivary ini terbagi atas tiga, yaitu glandula parotis, glandula oblungalis, kemudian glandula intraorbitalis. Kemudian glandula salivary ini itu akan menghasilkan yang namanya enzim-enzim. Nah, enzim-enzim inilah yang akan berperan dalam memecah makanan yang dicerna di dalam mulut. Maka di capum oris ini akan terjadi yang namanya pencernaan secara enzimatis. Nah, setelah itu masuk ke esofagus atau kerongkongan, disebut juga sebagai tabung otot. Kenapa? Karena di sini akan terjadi yang namanya gerak peristaltik yang akan mendorong makanan masuk ke dalam ventriculus. Nah, di ventriculus ini akan terjadi makanan yang masuk ke dalam ventriculus ini akan dipecah, nutrien-nutriennya akan dipecah seperti protein, karbohidrat, dan lainnya itu akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil lagi supaya nanti bisa diserap oleh tubuh. Kemudian dari ventriculus itu masuk ke dalam intestinum tenue. Nah, intestinum tenue ini itu dibagi atas tiga, yaitu duodenum, jejunum, sama ileum. Nah, intestinum tenue ini berfungsi untuk menyerap sari makanan atau menyerap nutrien yang telah dipecah di ventriculus. Nah, kemudian dari intestinum tenue itu masuk ke dalam cecum. Nah, di cecum ini, disinilah nanti makanan yang sudah dicerna dari ventriculus kemudian udah diserap di intestinum tenue. Disinilah makanan tersebut akan difermentasi. Setelah dari cecum itu masuk ke dalam intestinum crassum. Nah, dari intestinum crassum itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, untuk pencernaan pada kelinci, kotoran yang sudah keluar dari anus atau pencernaan pertama yang sudah dilakukan oleh kelinci itu kotoran tersebut akan dimakan lagi oleh si kelinci ini. Disebut juga dengan kopropagi. Kenapa? Karena di dalam kotoran itu masih terdapat serotrops atau kotoran tersebut masih mengandung protein atau nutrien yang masih bisa diserap oleh tubuh, sehingga si kelinci tersebut akan memakan kembali kotoran tersebut. Karena kotoran tersebut itu ciri-ciri dari kotoran tersebut itu kotorannya masih lunak dan tidak berbentuk sama sekali. Nah, kemudian si kotoran itu akan dimakan oleh si kelinci. Nah, kelinci ini akan melakukan pencernaan lagi, pencernaan kembali. Kemudian si kotoran itu akan dikeluarkan kembali melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem otak pada kelinci. Nah, bagian-bagian otak pada kelinci ini ada beberapa. Yang pertama ada cerebellum, kemudian ada hemisfer cerebri. Nah, lengkungan yang memisahkan cerebellum dan juga hemisfer cerebri ini disebut sebagai fissura longitudinalis cerebri. Kemudian ada giri. Giri ini tuh merupakan lengkungan yang ada pada permukaan cerebrum. Kemudian ada sulci. Sulci ini merupakan lekukan yang ada pada permukaan cerebrum. Kemudian ada medulla oblongata.
terdapat di dalam sini, dalam ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glandula digestori atau organ tambahan pada kelinci. Nah, glandula digestori pada kelinci itu ada 4, yaitu yang pertama ada glandula salivary. Nah, glandula salivary itu merupakan kelenjar-kelenjar yang ada yang bermuara di rongga mulut si kelinci. Nah, glandula salivary ini itu dibagi atas 3, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, kemudian glandula infraorbitalis. Nah, glandula salivary ini itu akan menghasilkan enzim-enzim yang akan membantu si kelinci ini untuk memecah makanan yang sudah masuk ke cavum oris. Kemudian yang kedua ada hepar atau hati. Nah, hepar atau hati ini itu fungsinya untuk mendetoksi racun, kemudian juga menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini fungsinya untuk mengemulsi lemak. Nah, cairan empedu itu akan ditampung di kantong empedu. Kantong empedu ini disebut juga dengan vesica velea. Nah, kemudian yang terakhir, glandula digestori yang terakhir itu ada pankreas. Pankreas ini itu berada di lipatan duodenum. Lipatan duodenum ini merupakan salah satu bagian dari intestinium tenue atau small intestinium. Nah, pankreas ini fungsinya untuk menghasilkan kelenjar pankreas. Kemudian dia akan diekskresikan ke dalam usus halus untuk membantu pencernaan dan juga mengekskresikan nutrien yang masuk ke dalam intestinium tenue. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ternak kelinci. Nah, sistem peredaran darah pada ternak kelinci ada 3 unsur, yaitu ada jantung, ada darah, dan ada pembuluh kapiler. Yang pertama ada jantung atau cor. Nah, jantung atau cor ini itu terdiri atas atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, antara atrium dexter dan juga ventricle dexter itu dibatasi oleh yang namanya vulva bicuspidalis. Sedangkan kalau atrium sinister dan juga ventricle sinister dibatasi oleh vulva tricuspidalis. Kemudian yang kedua ada darah. Darah itu ada 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Itu di dalamnya itu terkandung nutrien CO2, O2, dan yang lainnya. Kalau sel darah putih atau leukosit itu fungsinya untuk menjaga imunitas tubuh. Kemudian trombosit atau keping darah itu fungsinya dalam proses pembekuan darah. Kemudian peredaran darah pada kelinci ini ada 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, pada peredaran darah besar itu dari pulmo, darahnya itu berasal dari pulmo atau paru-paru, itu masuk ke dalam jantung, dan dari jantung baru ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran kecil itu berarti dari bagian tubuh bagian atas, yaitu dari kepala dan juga leher dan tangan, itu masuk ke dalam jantung, kemudian dari jantung masuk ke dalam paru-paru, kemudian dari paru-paru masuk lagi ke dalam jantung bagian kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, biasanya pada peredaran darah besar itu biasanya itu darah yang terikat itu biasanya semuanya itu oksigen. Dan peredaran darah kecil itu biasanya lebih besar karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan atau sistem respiratori pada ternak kelinci. Nah, sistem pernapasan pada ternak kelinci itu dimulai dari nares. Nares ini juga disebut sebagai lubang hidung. Nah, di dalam nares itu ada bulu halus. Bulu halus ini fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, kotoran yang berbarengan dengan udara atau debu itu akan disaring oleh bulu halus ini. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam glotis atau laring, glotis dan laring. Nah, glotis dan laring ini fungsinya itu berbeda. Glotis ini adalah saluran masuknya udara ke dalam trakea. Sedangkan si laring ini merupakan saluran masuknya udara ketika si
ternak kelinci ini melakukan pernapasan secara respirasi. Nah, kemudian trakea. Trakea itu merupakan saluran pernapasan yang terdiri atas cincin-cincin tulang rawan. Cincin-cincin tulang rawan. Kemudian di persimpangan antara trakea dan bronkus itu ada syrinx. Nah, kemudian ada bronkus. Bronkus ini tuh terdiri atas dua, yaitu bronkus kanan dan kiri, dexter dan juga sinister. Nah, kemudian setelah itu ada pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru ini merupakan tempat pertukaran CO2 dan O2 atau karbon dioksida dan oksigen. Nah, di dalam paru-paru ada juga yang namanya kantong udara. Kantong udara itu fungsinya untuk mengatur volume udara yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian juga menggerakkan udara ketika si kelinci ini melakukan pernapasan secara respirasi dan juga ekspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim yang ada pada pencernaan ternak kelinci. Yang pertama itu ada enzim pitialin. Enzim pitialin dihasilkan oleh kelenjar ludah yang fungsinya itu untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim amilase, juga dihasilkan oleh kelenjar saliva yang fungsinya itu untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian yang ketiga ada enzim maltase. Enzim maltase ini dihasilkan oleh usus 11 jari atau intestinum tenue yang fungsinya itu untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen di lambung yang fungsinya itu untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim tripsin dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang diekskresikan ke intestinum tenue yang fungsinya untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian selanjutnya ada HCl atau cairan yang berada di ventriculus yang pH-nya itu antara 1,5 sampai 2,5 yang bersifat asam, yang fungsinya itu untuk memecah protein. Kemudian ada cairan empedu. Cairan empedu ini itu dihasilkan oleh hati atau hepar yang fungsinya itu untuk mengemulsi lemak. Kemudian yang terakhir ada enzim tripsin. Enzim tripsin ini itu fungsinya untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol yang dihasilkan oleh pankreas yang diekspresikan ke intestinum tenue. Kali ini saya akan menjelaskan proses digestivus pada ternak domba. Nah, proses digestivus pada ternak domba itu dimulai dari karpung oris. Karpung oris itu merupakan rongga mulut. Di sana akan terjadi pencernaan secara enzimatis. Kemudian masuk ke faring. Dari faring masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan itu merupakan saluran atau rongga di mana masuknya makanan untuk masuk ke ventriculus. Di sana juga terjadi gerak peristaltik supaya makanan bisa masuk ke ventriculus. Nah, ventriculus atau lambung pada ternak domba itu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada rumen, kemudian ada retikulum, ada omasum dan juga ada abomasum. Nah, yang pertama ada rumen. Rumen ini merupakan organ lambung yang besarnya itu hampir memenuhi rongga perut. Dan di rumen ini itu terdiri atas mikroorganisme, yakni bakteri, protozoa dan juga jamur. Nah, mikroorganisme itu fungsinya untuk membantu si ternak ruminansia dalam memfermentasi makanannya seperti hijauan yang dimakan oleh ruminansia. Kemudian ada retikulum. Retikulum ini merupakan organ lambung yang menghubungkan rumen dan omasum. Nah, retikulum ini terdiri atas dinding yang dilapisi oleh epitel yang berlapis-lapis bersama-sama dengan rumen. Kemudian si retikulum ini di sana akan terjadi kontraksi memutar untuk mencampur makanan untuk membantu proses pencernaan pada lambung. Kemudian ada omasum. Nah, di omasum ini juga terdiri atas dinding yang dilapisi oleh epitel yang berlapis-lapis, tetapi dia berbentuk lembaran. Dan di omasum ini itu akan terjadi yang namanya penyerapan air, natrium dan juga asam lemak tertentu. Kemudian ada abomasum. Nah, di abomasum
Pemasum ini juga seperti lambung pada ternak non-ruminansia. Di pemasum itu akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, kemudian makanan yang sudah masuk ke dalam ventriculus itu akan masuk ke usus kecil atau intestinum tenue atau small intestinum. Nah, di sana akan terjadi proses penyerapan sari makanan, kemudian masuk ke intestinum crassum atau usus besar. Nah, di sana juga akan terjadi penyerapan air dan juga penyerapan sari makanan yang belum terserap di intestinum tenue. Selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya itu bakteri rumen. Yang pertama ada bakteri selulolitik, contoh spesiesnya Bacteroides succinogenes. Perannya itu untuk menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua ada bakteri hemiselulitik, contoh spesiesnya ada Bacteroides laminopola. Perannya itu untuk mencerna hemiselulosa. Yang ketiga ada bakteri amilolitik, contoh spesiesnya ada Bacteroides amylobulus. Perannya itu untuk mencerna amilum atau patin. Yang keempat itu ada bakteri proteolitik, contoh spesiesnya ada Bacteroides luminopola. Yang perannya itu untuk mendegrasi protein menjadi peptida asam amino. Selanjutnya ada bakteri oreolitik, contoh spesiesnya ada Chelonogales sp. Perannya itu untuk menghidrolisis urea menjadi NH3. Yang terakhir itu ada bakteri metanogenik. Contoh spesiesnya ada Formicicum, yang perannya itu untuk menggunakan hidrogen untuk membentuk metan.